Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan kita untuk bertemu pada malam ini, dan baru saja kita melewati satu momentum yang sangat agung, momentum Hari Raya Idul Adha, kemudian berakhir hari-hari tasyrik, ya, kemarin hari Senin. Maka kita sekarang ini berada di penghujung akhir bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan terakhir daripada tahun ini, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki tahun 1447 Hijriah. Baiklah jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita dalam segmen kajian tauhid. Mungkin pada malam ini jamaah sekalian, saya akan membacakan beberapa poin, beberapa baris, atau mungkin ada sampai beberapa paragraf. Saya terjemahkan dengan terjemahan yang bebas. Kemudian kita kembali menjelaskan poin-poin yang perlu untuk kita jelaskan. Masih pada macam tauhid yang kedua jamaah sekalian, yaitu tauhidul uluhiyah. Tauhid yang penekanannya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, yang dikenal juga dengan istilah tauhidul ibadah. Maka yang pertama kita mengutip ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan macam tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah. La taj'al ma'allah, janganlah engkau menjadikan dengan Allah ilahan akhar, sembahan yang lain. Jangan engkau membuat sembahan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan sembahan-sembahan yang lain. Fataq'uda madmuman makhdula, maka kamu akan menjadi tercela dan akan menjadi hina. Iya, tercela tentu dalam pandangan agama, dan hina juga tentu dalam pandangan agama. Kemudian di antara dalil tentang macam tauhid yang kedua ini, yaitu surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi, segala pujian untuk Allah, Rabbil Alamin, penguasa, pemelihara, pengatur, yang kita terjemahkan biasa Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau dalam Rabb bisa kita terjemahkan beberapa sinonim. Rabb itu pengatur, Rabb itu pemelihara, Rabb itu pemilik, Rabb itu penguasa. Jadi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, yang mengatur alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini. Karena alam ini memang perlu diatur. Kalau tidak diatur maka dia akan berantakan. Alam ini perlu dipelihara. Karena kalau tidak ada yang memeliharanya, dia akan berantakan. Ya, tidak akan ada keteraturan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sendiri yang mengatur seluruh alam semesta ini. Contohnya, Allah menerbitkan matahari di pagi hari, dialah yang mengatur kapan terbenamnya di sore hari, dia yang mempergantikan siang dan malam, dia yang mempergantikan cuaca, kapan musim panas, kapan musim dingin. Ya, kalau di tempat kita ini cuma dua, musim panas, musim hujan. Di tempat lain di luar negeri ada musim gugur, ada musim semi. Semuanya itu yang mengaturnya adalah Rabbul Alamin. Fawasfuhu subhanahu bi annahu Rabbul Alamin, maka disifatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini bahwa dia Rabbul Alamin, dia Tuhannya seluruh alam semesta ini. Kat-ta'lili li thubutil uluhiyah, adalah untuk menguatkan ditetapkannya sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disifatkannya Allah sebagai Rabbul Alamin, pemelihara, pemilik, penguasa, pengatur. Kat-ta'lili li thubutil uluhiyah, adalah untuk menegaskan ditetapkannya sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat uluhiyah yaitu sifat yang posisinya hanya dia yang diibadahi, hanya dia yang disembah, hanya dia yang kita tempati tunduk secara mutlak. Fahuwal ilahu li'annahu Rabbul Alamin, maka dialah ilah, dialah sembahan karena dia Rabbul Alamin, karena dia pemilik, pemelihara, pengatur seluruh alam semesta ini. Sedikit kita mengangkat, kalau dalam terjemahan kita al-ilahu kita bilang Tuhan. Kemudian Rabbun kita juga terjemahkan Tuhan. Tapi antara ilah dengan Rabb, karena akar katanya beda, satu dari aliha ya'lahu, itu yang menjadi lafzul jalalah Allahu. Jadi al-ilahu itu maknanya memang yang diibadahi, yang disembah, yang diibadahi, yang disembah. Maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan kita, dalam penyembahan kita. Kemudian Rabbun itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau saya ulang lagi, kalau al-ilah itu kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Dalam perbuatan kita, itu berasal dari hamba. Kita hanya beribadah kepadanya,
kita hanya menyembah kepadanya, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, itu semuanya adalah peribadatan yang berasal dari kita, itu adalah masuk dalam al-uluhiyah atau al-ilahiyah. Adapun Rabbun, maka kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang memberikan rezeki, ya, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah menciptakan, hanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu adalah Rabbun. Itu adalah Rabbun. Maka dalam alhamdulillahi rabbil alamin itu sekaligus mewakili dua macam tauhid. Yang pertama tauhidul uluhiyah karena ada kata-kata Allah. Yang kedua tauhidur rububiyah karena ada kata-kata Rabbun. Dan karena Allah itu adalah pemelihara, pemilik, penguasa seluruh alam semesta ini, maka itu sebagai prolog, muqaddimah untuk kita menetapkan kalau demikian memang dialah yang pantas untuk satu-satunya diibadahi, satu-satunya disembah. Kemudian dalil yang lain yang menjadi pijakan tentang macam tauhid yang kedua ini, tauhidul uluhiyah, yaitu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Inilah ayat yang pertama kali mengajak manusia untuk menyembah Tuhannya. Yaitu ayat yang berbunyi, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah. Dari kata-kata abada ya'budu, ibadah. Jadi abada ya'budu ibadah. Ibadahilah, sembahlah, iya. Rabbakum, Tuhanmu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Nah, dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggunakan u'budu rabbakum. Tidak mengatakan u'budu ilahakum. Ya. Allah mengatakan u'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu. Sembahlah Rabbmu. Tidak mengatakan sembahlah ilahmu. Kalau seandainya dikatakan u'budu ilahakum, maka terjemahannya sembahlah Tuhan sembahanmu. Sembahlah Tuhan sembahanmu yang dijadikan sebagai sembahan. Tapi kalau menggunakan kata-kata Rabb, terjemahannya adalah sembahlah Tuhanmu yang mengatur segala sesuatunya. Sembahlah Tuhanmu yang mengatur segala sesuatunya. Tadi masih ingat Rabbul Alamin. Sembahlah Tuhanmu yang mengatur segala sesuatunya. Ya, yang mengadakan segala sesuatunya, yang menciptakan segala sesuatunya, yang menghidupkan segala sesuatunya, yang mematikan apa yang dia mau ingin matikan. Makanya kata-kata Rabbakum di sini itu include dengan alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi tidak dikatakan ya ayyuhan nasu ubudu ya ayyuhan nasu ubudu ilahakumul ladzi khalaqakum. Yang cocok itu adalah u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah ya Tuhanmu itu. Ingat Rabb yang artinya dialah yang
menciptakan, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dia mengatur segala sesuatunya. Antara pengaturan adalah khalaqakum, yaitu yang menciptakan kalian. Sembahlah Tuhan kalian yang memiliki seluruh kebijakan dalam kehidupan ini. Di antara kebijakannya itu adalah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi baik kalian itu adalah ciptaan Allah, ataupun orang-orang sebelum kalian itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka penekanan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum adalah penegasan al-munfaridu bil khalqi huwal mustahiqqu lil ibadah, bahwa karena dia yang maha tunggal, maha bersendirian, maha esa dalam menciptakan, maka dia pula yang berhak untuk diibadahi. Dia pula yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini adalah contoh prolog perkenalan Allah kepada hambanya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, yaitu dengan mengatakan sembah yang memiliki seluruh kebijakan itu, sembah yang memiliki kekuasaan itu, sembah yang mengatur segalanya itu, sembah yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Jadi bukan sembah Tuhanmu yang diibadahi, tapi sembah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Iya. Kayak yang lainnya itu tidak pantas untuk kita memberikan penyembahan, peribadatan kepadanya, karena dia tidak memiliki sifat rububiyah. Dia tidak memiliki sifat ketuhanan dalam arti yang berkuasa, ya, yang mengatur, yang memelihara, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang menahan rezeki, ya, semuanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Jadi semua yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, diberikannya kekuasaan kepada orang yang dikehendaki, kemudian dicabutnya kekuasaan dari orang yang dikehendaki. Ada yang tadinya di atas tiba-tiba di bawah, ada yang tadinya tidak diperhitungkan tiba-tiba di atas. Ya, banyak kan dalam kehidupan itu, Pak. Ya, kalau kita pilkada kadang-kadang, ya, sudah katakan ini kayaknya pasti ini sudah dia naik. Tiba-tiba dari yang tidak diperhitungkan itu, tiba-tiba itu muncul, Pak. Tiba-tiba itu naik. Iya, macam-macam lah ini. Sukses biasanya pokoknya sudah. Ya, tapi ternyata Allah yang mengatur itu segala ya sesuatunya. Allah yang mengatur segala sesuatunya, maka dialah yang pantas untuk diibadahi karena dia yang memiliki itu ya semuanya. Id minas safahi an taj'alal makhluqal haditha al-ayila lil fana ilahan ta'buduhu. Sebuah bentuk kebodohan, sebuah bentuk kejahilan, engkau menjadikan makhluk ciptaan itu yang berakhir dengan kebinasaan. Jadi sebuah bentuk kebodohan, engkau mengangkat makhluk ya sebagai sembahan yang berakhir dengan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini fan. Itu akan binasa semuanya. Dan tinggallah wajah Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Tinggallah zat Allah Subhanahu wa taala
yang kekal. Jadi nanti ketika tiba hari kiamat, Pak, semua Allah matikan. Semua Allah matikan. Termasuk malaikat itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya nampak bahwa hanya Allah sendirian yang maha hidup. Karena kalau masih ada yang dihidupkan di antara malaikat itu, berarti masih ada kesan ada yang menandingi Allah hidup. Maka sengaja Allah matikan semuanya. Kecuali ada malaikat-malaikat tertentu yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Jadi semua yang namanya hidup itu mati semua. Tidak ada yang hidup. Kemudian jin, manusia, malaikat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada yang tahu, Pak? Kira-kira malaikat siapa yang tersisa tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya? Iya. Yaitu termasuk malakul maut dimatikan juga, Pak. Karena sudah dijalankan tugasnya semua, baru terakhir kau juga malakul maut, kau juga mati. Iya. Yang disisakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang meniup trompet. Malaikat yang meniup trompet. Karena trompet pertama, trompet kedua itu kan alam ya akan menuju kehancuran. Dan itu tanda-tandanya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup trompet. Ketika dia sudah tiup trompet yang terakhir dan bumi ini dan alam ini menjadi binasa, maka terakhir malaikat peniup trompet yang dimatikan oleh Allah, tinggallah Allah sendiri yang maha hidup. Disitulah Allah Subhanahu wa taala dengan kerajaannya mengatakan aina mulukud dunya. Saya mau mengatakan mana itu raja-raja dunia dulu, mana itu orang-orang hebat dulu. Iya. Yang ketika di dunia menganggap bahwa tidak akan berakhir daripada kerajaannya, kekuasaannya, dia akan terus berada di puncak. Di hari itu Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, atau dalam qiraah yang kedua Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Itu sama-sama maknanya. Karena siapa yang memiliki, dialah yang merajai. Siapa yang merajai, dialah yang memiliki. Maka pada hari itu betul-betul wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Tuhanmu lah sendiri yang maha hidup. Maka pada saat itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir ada semua di padang mahsyar. Itulah salah satu di antara hikmah ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji, ada namanya wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah ini, Pak, adalah merupakan miniatur berkumpulnya seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Tidak ada lagi yang tersisa, Pak. Semua dikumpulkan. Ya. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin menggunakan kun fayakun, maka seketika itu semua yang pernah dikuburkan hancur ribuan tahun, jutaan tahun, itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah jamaah sekalian bahwa ketika manusia itu berada di alam barzah dan Allah sudah menginginkan terjadi hari kebangkitan, dibangkitkan semua yang pernah mati, yang semua pernah tidur.
ternyata jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyisakan pada anggota tubuh manusia itu yang tidak pernah hancur. Ada yang tahu jamaah sekalian? Anggota tubuh mana kita yang tidak hancur, mau dibakar, mau diapa, mau ribuan tahun, mau jutaan tahun, itu tidak pernah hancur. Itu adalah tulang ekor. Allah bilang was-sama'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir. Tulang ekor inilah yang Allah memiliki kekuasaan untuk mengembalikannya. Jadi yang pertama itu dicari bahannya Pak, itu tulang ekor. Dan ini sudah dilakukan semacam uji coba, ya. Tulang ekor itu dibakar dengan sekian panasnya, dihancurkan, ya, diinjak dengan benda yang sangat berat. Bagaimana? Dia tidak akan hancur. Dia tidak akan hancur, dan itu menunjukkan bahwa di hari kemudian kelak nanti memang betul-betul yang kembali dibangkitkan kita ini adalah tubuh yang pernah kita pakai di dunia, kemudian Allah pertemukan kembali dengan jasad itu. Di sini ada puluhan perbedaan pendapat para ulama tentang bagaimana sebenarnya Allah membangkitkan manusia. Ada yang mengatakan bahwa tubuh kasar ini tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang Allah bangkitkan ruh kita, kemudian Allah membuat jasad yang baru. Tapi Ibnu Qayyim dalam salah satu bukunya, beliau membantah itu, karena ini memang persoalan gaib, Pak. Persoalan gaib itu kalau bukan karena dalil tidak bisa kita cerita, Pak. Bagaimana kita mau cerita? Nah, ini bukan barang empiris, iya. Tidak sama kalau ijazah bisa ditahu itu asli atau tidak. Tapi kalau yang begini tidak bisa, Pak. Iya, ini keyakinan saja, ini keyakinan. Nah, pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan jasad kita. Kata Ibnu Qayyim, di antara nama hari kiamat itu adalah Yaumul Ba'tsi. Yaumul Ba'tsi artinya hari kebangkitan. Dan nama daripada hari kiamat ini itu harus include dengan keadaan. Kalau dikatakan dia hari kebangkitan, Yaumul Ba'tsi, iya, atau Yaumul Qiyamah, tidak cocok penamaan itu kalau dikatakan hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh yang lain yang bukan pernah kita pakai di dunia, terus Allah buat yang baru. Itu bukan namanya kebangkitan. Karena dikatakan bangkit artinya pernah dimatikan, kemudian ketika Allah menginginkan, Allah kembalikan kembali bangkit. Tinggal nanti kita punya tubuh ini akan mengalami modifikasi. Ya. Jadi bukan seperti ini. Umpamanya ketika orang itu sudah dimasukkan ke dalam surga, salah satu di antaranya penduduk surga itu, Pak, tidak ada lagi yang tua. Tidak ada lagi yang tua, iya, yang lanjut usia, yang rewot-rewot, tidak ada lagi, Pak. Nah, jadi bapak-bapak ini yang istilahnya sekarang ini sudah masuk dalam kategori lansia, iya. Tapi mantap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak nanti, iya. Ada tuh tandanya tuh, bapak ini yang tua di dunia. Iya, saya yang tua di dunia dulu itu. Tapi sekarang ini, Masya Allah, ada bidadari-bidadari yang mendampinginya. Ya, pokoknya cerita tentang surga itu hanya Quran dan hadis yang dapat ya menceritakan kepada kita ya sekalian. Kita lanjut jemaah sekalian. Iya. Jadi sebuah bentuk kebodohan kalau Anda menjadikan makhluk itu sebagai sembahan yang Anda sembah, padahal dia akan berakhir dengan kebinasaan. Dia akan berakhir dengan kebinasaan.
fahuwa fil haqiqati la yanfa'uka la biijadin wala bi'dadin wala biimdadin. Karena makhluk ciptaan yang mungkin ada orang yang mensakralkannya, menyembahnya, pada hakikatnya dia tidak dapat memberikan manfaat untukmu, apakah dengan menciptakan, atau dengan memperbaharui, atau dengan menambah sesuatu yang perlu untuk ditambah. Iya. Jadi maksudnya apa yang Anda sakralkan itu, ya, sebagai sembahan, dia tidak memberikan manfaat dan mudarat. Dia tidak akan memberikan manfaat dan mudarat. Iya. Faminas safahi an ta'ti ila quburi insanin sara ramiman tad'uhu wa ta'buduhu. Beliau penulis buku ini, Syekh Utsaimin rahimahullah, itu menyebutkan salah satu contoh sampel, karena ini yang sering terjadi, ini yang paling banyak terjadi dalam kehidupan kita. Maka beliau mengambil salah satu contoh, suatu bentuk kebodohan, kejahilan, engkau mendatangi suatu kuburan. Engkau mendatangi suatu kuburan yang mana mungkin penghuninya itu, jenazahnya itu sudah hancur-hancur. Iya, sudah hancur-hancur. Iya. Tad'uhu wa ta'buduhu, tapi kau mendatangi kuburannya itu dan kau berdoa di hadapannya. Jadi bukan mendoakannya, memang kau berdoa. Pamannya dikatakan, Syekh Yusuf, Tuan taka salamaka. Belum Pak kodong dapat jodoh ini, Tuan taka salamaka. Bagaimana kodong ini? Ya, itu contoh daripada berdoa kepada makhluk yang dirinya pun dia sudah tidak dapat menolong dirinya. Iya. Jadi sebuah bentuk kebodohan, kata penulis ini, engkau mendatangi sebuah kuburan yang sudah hancur-hancur, tulang belulang, tapi kau meminta doa kepadanya. Kau meminta syafaat kepadanya. Fahuwa la yamliku nafsi naf'an wala dharran, padahal dia itu tidak dapat lagi memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya. Fa kaifa yamliku li ghairihi, maka bagaimana dia bisa menolong selainnya? Untuk dirinya saja dia sudah tidak bisa menolong, bagaimana dia bisa menolong orang lain? Yang sunnah itu adalah Anda mendatangi kuburan, ziarah kubur, mendoakan orang ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari siksa alam barzakh. Iya. Jadi kalau ziarah kubur itu memang sunnah. Iya. Karena hikmah berziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Dulu ketika persoalan ziarah kubur ini masih banyak bentuk penyimpangan-penyimpangan pada awal-awal Islam. Iya. Kan ini sebelum diutusnya Nabi, kan kesyirikan merajalela di mana-mana, Pak. Maka ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, sisa-sisa bentuk kesyirikan itu masih ada. Di antaranya adalah mengkultuskan orang-orang yang sudah mati. Maka Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Pada awal-awal Islam itu saya larang dulu kalian ziarah kubur. Jadi dulu itu, Pak, hukumnya ziarah kubur haram. Kenapa? Karena ini bisa menjadi batu loncatan yang seharusnya hanya dengan ziarah kubur itu kita mengingat kematian. Ya, akhirnya justru terjatuh kepada kesyirikan. Tapi ketika umat Islam sudah memahami bahwa ziarah kubur itu hikmahnya adalah untuk mengingat kematian saja, dan tidak lagi memahami bahwa orang yang sudah ribuan tahun meninggal itu dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada orang yang masih hidup, maka Nabi memberikan keringanan, ala fazuruha fa innaha tudzakiru bikumul akhir. Sekarang ini ziarah kuburlah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Dan memang doa ziarah kubur ini
Memang Nabi mengajarkan kita. Iya, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi tak usah takut-takut ucapan itu, Pak. Iya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami ini yang sementara di kubur ini lahiqun akan ikut. Iya. Akan datang. Tinggal persoalan antri. Jadi tidak usah takut-takut, nanti mati betul kita. Biar bagaimana, Pak? Tetapi iya. Coba itu baru-baru ini Ustadz siapa? Iya, Ustadz. Iya, Yahya Waloni. Coba itu, Pak, Masya Allah. Dia seorang mu'allaf. Iya, dulu pendeta, bahkan rektor universitas teologi di Kristen dulu. Dia dapat hidayah, akhirnya menjadi dai. Ya, menjadi dai. Setelah dia faham Islam ini, Masya Allah, ternyata semangatnya melebihi semangat kita yang sudah lama Islam. Maka akhirnya beliau dituduh keras, beliau dituduh radikal. Ya, tahun berapa itu pernah dipenjara, tapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Biar nih, saya dituduh dicap, ya radikal bagaimana? Yang penting saya mau sampaikan. Ya, bayangkan dia pernah bilang itu, Pak, 80% ini pejabat kita dari bawah sampai ke atas munafik semua. Bayangkan dia bilang begitu, Pak, ada di YouTube itu. Begitu. Ternyata Allah melihat ya kejujuran hati beliau. Masya Allah. Beliau diambil pada hari yang sangat mulia. Pada hari Jumat. Andaikan hari Jumat itu tidak berkaitan dengan hari raya, itu sudah cukup menjadi kemuliaan beliau. Tapi hari Jumat bertepatan dengan 2 hari raya. Idul Adha di paginya, kemudian sholat Jumat di siang harinya, kemudian lagi-lagi beliau khutbah. Subhanallah, Pak. Beliau lagi khutbah dan katanya khutbahnya itu lagi-lagi membahas tentang tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Andaikan kita ini, Pak, bisa mengatur-ngatur, itu namanya mati, Pak. Biar misalnya cepat diambil, yang penting begitu juga. Ya. Tapi kita ini tidak bisa. Kematian itu bukan kita yang mengatur, Pak. Iya. Jadi yang namanya kematian itu pasti, Pak. Yang membedakan antara satu dengan yang lain itu adalah cara mati. Semua orang mati, Pak. Tapi yang membedakan kita adalah bagaimana cara mati. Iya. Ada orang meninggal dunia, Pak, kehabisan oksigen. Iya. Ternyata ditemukan di dalam mobil, ya, berselingkuh dalam mobil dengan wanita yang bukan mahramnya, meninggal dunia. Iya. Kita dengar cerita, ada yang meninggal di hotel. Allahul musta'an, meninggal di atas perut perempuan. Iya. Itu kan mengerikan, Pak. Itu mengerikan. Maka Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami ini husnul khatimah. Sementara puasa sunat, sementara puasa hari wukuf di Arafah, ya. Sementara dia sujud, Pak, sementara dia sujud, subhanallah. Ternyata dia sudah tidak bangkit dari sujudnya. Selesai jamaah assalamualaikum. Ternyata ya dia masih berada pada posisi sujud itu dan Allah sisakan dia tidak jatuh. Ya, dia tidak jatuh, subhanallah. Ternyata setelah datang orang semuanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan semua ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan suasana pada orang itu ketika mau meninggal, tergantung apa yang merupakan kebiasaannya di saat sehat walafiat. Maka sekali lagi, Ustadz Yahya Waloni, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang mungkin yang banyak menghabiskan waktunya beliau berdakwah selama ini, ya, dengan ilmunya yang sesuai dengan apa yang beliau ketahui.
Iya, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan beliau. Maka kita ini mengambil pelajaran dari situ. Luar biasa beliau berdakwah itu dengan kematiannya. Iya, viral seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya, subhanallah. Ini tentu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita bertemu dengan keluarganya, kita mau sampaikan kepada beliau bahwa tidak mengapa ya anak-anaknya, istrinya bersedih. Tapi sungguh kematian itu adalah kematian yang sangat mulia, ya, yang Allah tidak berikan kepada siapa, terkecuali kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dikatakan di sini wa huwa bihajatin ila du'aik. Orang yang sudah meninggal itu justru membutuhkan doa-doa kita. Dan salah satu bentuk perbuatan baik kita kepada orang mati itu adalah mendoakan mereka. Wa anta lasta bihajatin ila an tad'uhu. Kita tidak butuh, ya, kita tidak punya hajat untuk meminta kepadanya. Iya. Fa huwa la yamliku nafsi naf'an wala dharran, fa kaifa yamliku li ghairihi. Bahkan manusia yang termulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lagi kita mendatangi kuburannya dan mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai manusia yang termulia pun ketika dia sudah meninggal dunia secara lahiriah, maka itu tidak boleh lagi kita meminta-minta. Iya. Tapi bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa setiap kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi ke jasadnya dan menjawab selawat umat-umatnya yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijawab oleh ulama mengatakan bahwa hubungan antara roh dengan jasad di alam barzah itu adalah hubungan yang khusus yang hanya Allah yang mengetahui tentang bagaimana mekanisme hubungan itu. Dia tidak sama lagi dengan hidup ketika kita di dunia. Ketika kita hidup di dunia ini kan artinya kita panggil orang ya langsung dia dengar. Tapi ketika dalam barzah itu disebutkan ya termasuk orang-orang yang syahid itu. Janganlah engkau mengira orang-orang yang syahid di medan perang itu adalah orang-orang yang mati, tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Tuhan mereka. Ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk bertawassul kepada orang yang sudah meninggal itu, karena hukum asalnya, hukum dunia itu sudah tidak sama lagi keadaannya ketika mereka masih hidup di dunia. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa pernah Umar bin Khattab datang bertawassul kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas. Iya. Maka dipelajari hadis itu di antara penjelasan para ulama bahwa pastilah Nabi yang lebih mulia dibandingkan dengan Al-Abbas pamannya. Pasti Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Tapi kenapa Umar bin Khattab datang meminta tawassul kepada Al-Abbas? Salah satu di antara sebabnya itu beliau lakukan di saat Nabi SAW sudah wafat, sudah meninggal dunia. Karena syarat kita meminta tawassul itu kepada orang yang masih hidup. Maka Umar bin Khattab bertawassul kepada Al-Abbas karena persyaratan untuk meminta tawassul kepada Nabi SAW itu sudah tidak memenuhi syarat karena beliau telah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.